25 juta. Ini bukan sekadar angka, ini adalah armada. Bobotoh tersebar dari Bandung hingga Belanda, dari Jakarta hingga Jepang. Salah satu fanbase terbesar di Asia Tenggara. Sekarang bayangkan, jika setiap bobotoh menyumbang hanya 10.000 per bulan, harga satu Indomie goreng jumbo, berapa hasilnya? 250 miliar rupiah per bulan, 3 triliun rupiah per tahun. Cukup untuk membayar seluruh skuad Persib 5 kali lipat, cukup untuk membangun akademi kelas dunia, cukup untuk bersaing dengan Al Hilal. Tapi mengapa ini masih mimpi? Mengapa Persib masih berjuang dengan profit 2,2 miliar rupiah? Sementara Al Hilal meraup 340 juta dolar. Mengapa fanbase terbesar di Indonesia belum menjadi kekuatan ekonomi terbesar? Karena inilah masalahnya, bobotoh adalah sleeping giant. Potensi ekonomi terbesar yang belum pernah terbangun. Hari ini, kita akan membongkar ekonomi tersembunyi di balik Maung Bandung dan bagaimana membangunkan raksasa ini. Ini bukan tentang kemiskinan Persib, ini tentang kekayaan bobotoh yang belum dimanfaatkan. Untuk memahami ekonomi bobotoh, kita harus memahami siapa mereka. Bobotoh bukan hanya sekelompok fans di Bandung. Ini adalah gerakan nasional yang melampaui batas geografis. Media sosial Persib, 25 juta followers. Ini melampaui semua klub Indonesia digabungkan. Viking Persib Club sendiri memiliki struktur organisasi di seluruh provinsi Indonesia. Rata-rata kehadiran stadion, 35.000 per laga. Bahkan saat Persib main tandang, ribuan bobotoh tetap datang. Ini bukan sekadar fans, ini adalah identitas budaya. Passion ini adalah aset. Tapi aset yang belum pernah dikonversi menjadi nilai ekonomi yang seharusnya. Mari kita bedah pertama, potensi merchandise. Urawa Red Diamond di Jepang. Merchandise revenue 1,594 miliar yen. Setara 168 miliar rupiah. Ini dari fans dengan rata-rata kehadiran 37.000 per laga. Persib estimasi hanya 18 miliar rupiah. Gapnya 150 miliar rupiah. Padahal bobotoh tidak kalah fanatik. Masalahnya, Jersiun Official berjalan di sekitar Bandung. Anda akan melihat ribuan orang mengenakan jersey Persib yang bukan dari official store. Dijual di pinggir jalan seharga 70.000 rupiah. Di marketplace online, puluhan ribu penjualan per bulan. Jika 100.000 Jersiun Official terjual per tahun dengan harga rata-rata 70.000 rupiah, itu 7 miliar rupiah yang bocor dari kas Persib. Dan ini estimasi konservatif. Solusinya, bukan melarang Jersiun Official itu tidak mungkin. Solusinya adalah membuat official merchandise lebih menarik dengan strategi artificial scarcity seperti Supreme atau Nike, limited edition yang eksklusif dan di-drop setiap bulan, penyediaan di platform e-commerce regional. Kedua matchday economy, disinilah letak transformasi terbesar Persib saat ini. Bandingkan dengan Al Hilal yang meraup 19 miliar rupiah per laga. Persib masih di angka 2,5 hingga 3 miliar. Tapi ingat, kita baru saja memulai revolusi. Dulu, pendapatan parkir bocor ke oknum. Sekarang, Persib sudah menerapkan sistem parkir otomatis di kawasan GBLA. Setiap rupiah dari kendaraan bobotoh kini masuk langsung untuk memperkuat finansial klub. Dulu kita teriak tidak ada fasilitas VIP. Sekarang Persib telah meluncurkan executive boxes eksklusif, bahkan ada paket password Persib. Sebuah kotak premium berisi jersey, topi, dan merchandise langka bagi mereka yang ingin pengalaman lebih dari sekadar nonton. Kunci utamanya, kontrak pengelolaan 30 tahun. Persib bukan lagi tamu di rumah sendiri. GBLA kini sepenuhnya di bawah kendali PT PBB untuk dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru. Untuk benar-benar memahami potensi bobotoh, mari kita bandingkan dengan salah satu klub terkaya di dunia, Manchester United. Manchester United punya sekitar 1,1 miliar fans global. Revenue tahunan 662 juta pound. Setara 13,2 triliun rupiah. Revenue per fan 60 pence atau sekitar 12.000 rupiah per fan per tahun. Ini rendah karena fanbase mereka sangat besar dan tersebar.
Sekarang Persib 25 juta fans. Revenue 189 miliar revenue per fan. Rp7.560 per tahun. Lebih rendah dari Manchester United yang fanbase-nya tersebar di seluruh dunia. Gapnya Rp4.440 per fan. Tapi ingat, Bobotoh adalah lokal dan concentrate. Mereka hadir fisik di stadion. Mereka beli merchandise langsung. Seharusnya spending per kapita lebih tinggi dari fans global yang hanya nonton di TV. Manchester United fans banyak yang tidak pernah datang ke Old Trafford. Mereka nonton streaming ilegal atau TV lokal. Tapi Bobotoh, mereka datang setiap minggu. Mereka beli tiket. Mereka beli jersey. Potensi monetisasi seharusnya lebih tinggi. Bayangkan jika Persib bisa meningkatkan spending per fan menjadi hanya Rp25.000 per tahun. Hanya 2 kali lipat. 25 juta fans dikali 25.000. Rp625 miliar per tahun. 3,3 kali revenue sekarang. Ini bukan mustahil. Ini hanya butuh strategi monetisasi yang tepat. Missed opportunity pertama jersey unofficial. Mari kita investigasi lebih dalam. Cari jersey Persib di Tokopedia atau Shopee. Ribuan listing. Sebagian besar bukan dari official store. Harga Rp50 hingga Rp100.000. Di toko baju dekat lapangan Sidolik, puluhan toko khusus jual jersey Persib unofficial. Di sekitar GBLA, pedagang kaki 5 jual jersey seharga Rp70.000 sebelum laga. Estimasi konservatif, 200.000 jersey unofficial terjual per tahun, rata-rata Rp75.000. Total market Rp15 miliar per tahun. Persib dapat berapa? Rp0. 15 miliar bocor setiap tahun. Persib tidak bisa melarang jersey unofficial. Itu bagian dari budaya grassroots Bobotoh yang organik. Tapi yang bisa dilakukan adalah membuat official merchandise jauh lebih menarik. Lihat strategi brand seperti Supreme atau Nike. Mereka tidak banjir pasar dengan produk. Mereka rilis limited edition setiap bulan. Exclusive colorways, collaboration designs. Persib bisa lakukan hal sama. Rilis jersey limited edition setiap bulan dengan jumlah terbatas. Pre-order eksklusif untuk Bobotoh yang registered dengan desainer lokal Bandung. 5.000 pieces, Rp500.000. Sold out dalam 2 jam. Revenue 2,5 miliar dalam 1 drop. Lakukan ini 6 kali per tahun. 15 miliar, gap tertutup. Miss opportunity kedua, kebocoran dari streaming ilegal. Ini adalah indikator betapa besarnya rasa lapar Bobotoh akan konten. Setiap laga Persib, ratusan ribu Bobotoh terjebak di platform tidak resmi. Kenapa? Karena mereka butuh akses. Estimasi penonton ilegal per laga mencapai 300.000 orang. Mari hitung potensinya. Jika Persib punya platform mandiri dengan biaya berlangganan hanya Rp20.000 per bulan dan hanya separuh dari penonton ilegal itu beralih. Hasilnya Rp36 miliar per tahun. Itu 12 kali lipat dari jatah bagi hasil hak siar saat ini. Pertanyaannya, mungkinkah Persib punya OTT sendiri seperti video? Jawabannya sangat mungkin. Fondasinya sudah ada. Persib App dan Persib TV sudah punya jutaan pengikut. Ini adalah modal raksasa. Memang ada tantangan hak siar Liga 1. Namun dengan kendali 30 tahun atas GBLA, Persib punya hak eksklusif atas konten di luar 90 menit pertandingan. Solusinya, Persib App harus berevolusi menjadi one-stop service. Pertandingan persahabatan eksklusif, dokumenter bergaya all or nothing, hingga akses behind the scenes yang tidak ada di TV nasional. Teknologi server dan bandwidth memang mahal, tapi dengan basis fans sebesar ini, iklan dan subscriber akan menutup modal itu dengan cepat. Saatnya Persib berhenti hanya jadi pengisi konten di platform orang lain dan mulai membangun ekosistem digital mandiri. Miss opportunity ketiga, tidak ada strategi artificial scarcity. Betul, saat ini official store Persib sudah ada di setiap kota. Ekspansi retail yang luar biasa. Tapi disinilah celahnya karena produk bisa dibeli kapan saja dan di mana saja. Rasanya jadi terlalu massal, tidak ada urgensi, tidak ada FOMO. Bandingkan dengan Urawa Reds. 1,594 miliar yen merchandise revenue. Apa pendorong utamanya?
exclusive product plans. Meski store mereka banyak, mereka tetap merilis produk limited yang hanya tersedia di stadium pada McDay tertentu. Atau lihat case study Supreme, brand streetwear asal New York. Model bisnis mereka, limited drop setiap Kamis. Produk sengaja dibuat sangat terbatas. Hasilnya hype masif. Produk sold out dalam hitungan menit. Resale market berkembang di mana orang jual kembali dengan harga 2 hingga 3 kali lipat. Persib bisa lakukan hal yang sama dengan Bobotoh Series. Manfaatkan jaringan store yang sudah luas ini sebagai titik distribusi rebutan. Setiap bulan, rilis produk limited dengan tema berbeda. Harga premium positioning Rp650.000, 12 drops per tahun, rata-rata 3.000 pieces, harga rata-rata Rp500.000. 18 miliar per tahun tambahan dari limited drop saja. Belum termasuk penjualan standar merchandise harian di semua store mereka. Dan ingat, sponsor utama Persib, Indofood CBP, sudah punya jaringan distribusi ke 100 lebih negara. Malaysia, Afrika, Timur Tengah, Eropa. Sinergi merchandise Persib dengan ekspor Indomie. Beli 10 pack Indomie, dapat diskon jersey Persib. Akses pasar global secara instan. Saat ini online sales mungkin hanya 2 miliar per tahun. Dengan platform regional yang proper dan partnership Indofood, 25 miliar per tahun. 10 kali lipat gross. Ini sangat realistis dengan user base 25 juta. Strategi kedua Bobotoh Premium Subscription Model. Apa itu Bobotoh Premium? Ini adalah membership eksklusif untuk Bobotoh sejati yang ingin akses lebih dari sekadar nonton pertandingan. Silver Tier, Rp20.000 per bulan. Benefit, live streaming semua laga Liga 1. Match highlight, replay spot eksklusif. Gold Tier, Rp50.000 per bulan. Semua benefit Silver Plus behind the scenes content training, early access untuk beli tiket. Diskon merchandise 10%. Platinum Tier, Rp150.000 per bulan. Semua benefit Gold Plus, meet dan greet dengan pemain 1 kali per tahun. Akses ke Persib Museum VIP Tour. Model ini sudah terbukti di Manchester United Official App, Liverpool FC. Bahkan clubs di J-League punya membership years. Proyeksi konservatif tahun pertama dari 25 juta fanbase. Silver, 50.000 subscribers. Hanya 0,2% dari total fanbase. 20.000 per bulan dikali 12. 12 miliar. Gold, 10.000 subscribers, 50.000 per bulan, 6 miliar. Platinum, 2.000 subscribers hardcore, 150.000 per bulan, 3,6 miliar. Total, 21,6 miliar rupiah per tahun dari subscription saja. Ini hanya dari 0,25% fanbase yang convert. Sekarang mari kita gabungkan semua strategi ini. Bayangkan tahun 2030, 5 tahun dari sekarang. Jika Persib berhasil mengeksekusi Bobotoh Economy dengan serius, revenue saat ini 189 miliar. Sekarang tambahkan e-commerce platform regional plus 25 miliar, subscription model Bobotoh Premium plus 21,6 miliar, limited edition merchandise plus 18 miliar, matchday Optimus dengan kontrol stadion plus 15 miliar. Total 92,6 miliar. Projected total revenue tahun 2030, 281,6 miliar rupiah. Gross 49% dalam 5 tahun. Dan jika kita agresif, jika subscription mencapai 200.000 users, jika commerce tumbuh 3 kali lipat, potensi total bisa mencapai 400 miliar rupiah lebih. Sekarang bandingkan dengan raksasa Asia. Tahun 2026, Al-Hilal 340 juta dolar, Persib 189 miliar. Gap 28 kali lipat. Tahun 2030 dengan Bobotoh Economy. Al-Hilal mungkin 400 juta dolar. Persib bisa mencapai 400 miliar atau 25 juta dolar. Gap turun menjadi 16 kali. Gap masih besar, tapi bukan mustahil. Ini tentang mengurangi gap secara konsisten setiap tahun. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang membangun institusi yang berkelanjutan.
tentang memastikan bahwa cinta Bobotoh terhadap Persib tidak hanya menghasilkan can di stadion, tapi juga investasi untuk masa depan klub. Bayangkan tahun 2030. Persib dengan revenue 400 miliar, akademi kelas dunia di Bandung, museum Persib yang dikunjungi turis dari seluruh Asia. Jersey Persib dijual di toko official di Tokyo, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Bobotoh bukan hanya fans, mereka adalah pemegang saham emosional. Dan sudah saatnya emosi ini dikonversi menjadi kekuatan ekonomi yang membangun Maung Bandung menjadi raksasa Asia. Dari anak kecil di gang sempit Bandung yang bermimpi jadi pemain Persib, hingga kakek-kakek yang sudah mengikuti Maung Bandung selama 50 tahun. Bobotoh adalah lebih dari sekadar fans. Ini adalah identitas. Ini adalah keluarga. Dan sudah saatnya aset ini tidak hanya dijadikan kekuatan di stadion, tapi juga kekuatan di pasar. Dengan hormat dengan sehdas, dengan visi jangka panjang, e-commerce regional, subscription model, limited edition merchandise. Ini bukan mimpi, ini adalah roadmap yang jelas. Dari 25 juta bobotoh, potensi ekonomi 3 triliun rupiah per tahun bukan angka yang mustahil. Ini hanya butuh eksekusi, butuh keberanian, butuh visi. Dan ketika itu terjadi, ketika bobotoh ekonomi terbangun sepenuhnya, Persib bukan hanya akan jadi juara domestik. Persib akan menjadi kekuatan di level Asia, di ASL Elite, melawan Al Hilal, melawan Urawa Reds dengan kepala tegak. Bobotoh Economy, the sleeping giant must awaken, untuk Persib, untuk Bandung, untuk Indonesia. Kalau kamu bobotoh sejati, mau bayar berapa per bulan untuk bobotoh premium? 20.000, 50.000, atau kamu mau tayar platinum 150.000? Tulis di komentar. Merchandise limited edition apa yang kamu mau? Jersey collaboration? Diskusi di komentar. Subscribe untuk analisis mendalam sepak bola Indonesia. Like jika kamu percaya bobotoh ekonomi bisa terwujud. Share ke sesama bobotoh. Mari kita bangun Maung Bandung bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Persib Bandung juara.